Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai exercise minggu ketiga. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alisa Andita Fajra dengan NPM akhir 345. Saya Graciela Felicia NG dengan NPM akhir 30356. Saya Alia Fahrunisa dengan NPM akhir 378. Saya Alusia Diala Amira Kristanti dengan NPM akhir 409. Saya Matilda Putri Adventian Penalayan dengan NPM akhir 428. Baik, di sini terdapat soal pada E4,9 diketahui beberapa informasi mengenai TAO LTD pada tahun 2022. Kemudian di bawahnya terdapat instruksi untuk menghitung laba rugi pada tahun 2022 dan diasumsikan bahwa terdapat 60.000 lembar saham biasa yang beredar. Kemudian yang B disuruh untuk mempersiapkan laporan laba ditahan pada tahun 2022. Next. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang menghitung laba rugi tahun 2022 terlebih dahulu, yaitu diketahui net sale-nya atau penjualan bersihnya yaitu sebesar 1.200.000, kemudian dikurangin dengan COGS sebesar 780.000, maka menghasilkan gross profit atau laba kotor sebesar 420.000. Gross profit menunjukkan laba murni dari aktivitas jual beli sebelum biaya lain. Berikutnya saya akan menjelaskan operation expense. Di operation expense ini kita jumlahkan antara selling expense, administrative expense, rate of inventory, dan depreciated expense. Maka dapat menghasilkan 233. Kemudian untuk menghitung operation expense itu dapat kita jumlahkan antara gross profit dengan total operation expense, maka dapat diketahui sebesar 187.000 dolar. Kemudian kita akan menghitung other income and expense. Di sini dapat diketahui bahwa ada dividend revenue, interest revenue, dan interest expense. Maka dapat diketahui jumlah other income expense-nya sebesar 23 dolar. Maka dapat kita jumlahkan antara operation expense dengan other income and expense sebesar 160.000. Maka kemudian kita akan menghitung income before tax atau sebelum pajak, yaitu operation expense dijumlahkan dengan total other income and expense, yaitu 187.000 dolar dijumlahkan dengan 23 dolar, dapat ditemukan bahwa 164.000 dolar. Kemudian kita akan menjumlahkan income tax expense, yaitu dari income before tax dikali dengan 34%, maka dapat diketahui bahwa net income-nya atau laba bersihnya sebesar 108.240.000 dolar. Kemudian untuk menghitung earnings per share dapat jumlahkan yaitu 108.204.000 dolar dari net income atau laba bersihnya dengan 60.000 lembar saham biasa yang beredar. Maka dapat jumlahkan totalnya yaitu sebesar 1,80 dolar. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan retained earning statement atau laporan laba ditahan. Di sini pertama ada retained earnings awal sebesar 980.000, lalu di bawahnya ada beban depresiasi yang belum dicatat karena ada kesalahan pencatatan di tahun sebelumnya sebesar 40.000, tetapi dikurangi pajak 34% dahulu agar jadi laba bersih. Jadi yang dicatat 26.400. Kenapa dimasukin retained earning? Karena kalau milik
karena beban tersebut sebenarnya milik tahun lalu, maka nggak boleh dimasukin ke laporan laba rugi tahun 2022. Sebaliknya kita menyesuaikannya ke dan menguranginya ke saldo retained earnings awal. Setelah dikurangin, retained earnings-nya menjadi 953.600, lalu ditambah um, laba bersih 134.640 dan dikurangi dividen yang dilaporkan yaitu sebesar 45.000. Kenapa dikurangin dividen? Karena adalah pembagian laba karena dividen adalah pembagian laba ke pemegang saham. Selanjutnya, setelah ditambah laba dan dikurangi dividen, hasilnya 1.043.240. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari L5.14 LO3 Preparation of Statement of Cash Flow. Di sini ada soalnya ya. Selanjutnya. Yang pertama ini ada arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ini ada net income yang sudah diketahui di soal yaitu sebesar 34.000. Kemudian ada adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Di sini diketahui yaitu depreciation expense sebesar 6.000. Di sini kita bisa melihat di soalnya pada awal tahun ini tuh pada awal tahun sebesar 11.000, sedangkan pada akhir tahun sebesar 17.000, di mana ini tuh mengalami kenaikan sebesar 6.000 karena depreciation itu hanya beban tapi tidak ada uang yang keluar, maka di arus kas ini tidak ditulisnya positif ya. Di sini ada increase in account receivable. Di sini piutangnya itu naik sebesar 3.000. Artinya perusahaan ini sudah mencatat penjualan, tetapi uangnya itu belum diterima. Berarti kasnya kan belum masuk. Jadi karena kasnya belum masuk, di sini harus ditulis negatif. Selanjutnya ada increase in account payable. Di sini account payable ini diketahui kan, utangnya itu naik sebesar 5.000. Karena perusahaan itu belum membayar utang, berarti kasnya kan belum keluar juga. Jadi kalau kas belum keluar, karena kas belum keluar ini, maka di sini di arus kas saldonya harus ditulis positif. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ini tinggal mentotalkan ini dari 34.000 ditambah 6.000, kemudian dikurangi 3.000 ditambah 5.000. Totalnya akan menjadi 42.000. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Di sini ada purchase of equipment. Di sini itu equipmentnya kan naik sebesar 17.000. Artinya perusahaan ini ada membeli peralatan. Karena membeli peralatan ini berarti mengurangi kas, maka di arus kasnya ini saldonya ditulis negatif sebesar 17.000. Kemudian di sini ada arus kas bersih dari aktivitas investasi juga minus 17.000. Kemudian selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada issuance of ordinary share capital. Di sini juga diketahui share kapitalnya ini naik sebesar 20.000 karena perusahaan ini sudah menerima uang dari investor, yang artinya kasnya itu bertambah. Kalau kas bertambah, otomatis di sini saldonya itu ditulisnya tuh positif ya sebesar 20.000. Kemudian selanjutnya ada dividend paid. Karena perusahaan ini membayar ke pemegang saham, artinya mengurangi kas. Karena kasnya
karena kasnya mengurangi, di sini ditulisnya negatif, kemudian total bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 7.000. Maksudnya agar kita mengetahui bagaimana kasnya itu naik atau turun, kita mentotalkan 42.000 dikurangi 17.000, kemudian ditambah 7.000 yang akan menghasilkan 32.000. Karena hasilnya positif, maka sudah jelas ini kasnya naik bukan turun. Dan ini juga cocok di sini di kas akhir, saldo akhir dari kasnya yaitu 32.000. Kemudian di sini saldo awal tahunnya juga sudah diketahui di soal sebelumnya yaitu 13.000. Kemudian saldo akhir tahunnya tinggal 32.000 ditambah 13.000, totalnya 45.000. Ini juga sesuai dengan kas pada akhir tahun yang ada di soal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal P5.2 yang di sini instruksinya disuruh untuk mencari laporan posisi keuangan. Next. Next lagi. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang akan menjawab aset dari laporan posisi keuangan dari Montoya SA. Yang pertama ada aset lancar yaitu current asset. Yang pertama ada cash 360 euro, yang kedua ada trading security sebesar 121 euro. Kemudian ada note receivable sebesar 445.700 euro. Kemudian ada income tax receivable sebesar 97.630 euro. Kemudian ada inventory sebesar 239.800 euro. Kemudian ada prepaid expense sebesar 87.920 euro. Total dari aset lancar atau current asset sebesar 1.352.50 euro. Kemudian ada aset tidak lancar atau non-current asset. Yang pertama ada land atau tanah sebesar 480 euro. Yang kedua ada building atau gedung sebesar 1.369 euro. Kemudian ada equipment sebesar 1.176 euro. Kemudian ada goodwill sebesar 125 euro. Total dari aset tidak lancar atau non-current asset sebesar 3.152 euro. Total dari aset lancar dan tidak lancar adalah 4.054.850 euro. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada current liabilitas. Akun-akun yang harus dijumlahkan. Yang pertama ada akun payable yang berjumlah 490.000 euro. Yang kedua ada notes payable yang berjumlah 265.000 euro. Yang ketiga ada payroll taxes payable yang berjumlah 177.591 euro. Yang keempat ada income taxes payable yang berjumlah 98.362 euro. Yang kelima ada rent payable sebesar 45.000 euro, dijumlahkan jadinya total current liabilitas sebesar 1.075.953 euro. Selanjutnya ada non current liabilitas. Yang pertama bonds payable berjumlah 285.000 euro. Yang kedua unsecured notes payable berjumlah 1.600.000 euro. Yang ketiga ada long term rental obligation yang berjumlah 48.000 euro. Jadi totalnya sebesar 2.365.000 euro. Selanjutnya ada ekuitas. Yang pertama ada share capital preference yang berjumlah 150.000 euro dijumlahkan dengan share capital ordinary berjumlah 200.000 euro. Selanjutnya ada retained earnings
yang berjumlah 713.897.000 euro ditotalkan sebesar 1.063.867.000 euro. Setelah itu ditotalkan liabilitas dan ekuitasnya mendapatkan hasil sebesar 4.504.850. Total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 4.504.850 euro. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.